tesis proposal, navigating your research journey, menulis proposal skripsi yang kokoh ya. Jadi navigating your research journey ya. Oke, ada beberapa hal yang akan kita bahas pagi ini ya. Yang pertama adalah overview. Kita mulai dulu dengan overview nanti. Kemudian background of the research, background nanti isinya apa saja yang harus ada di background. Berikutnya ada problems atau research question atau research objective. Kemudian ada literature review. Bagaimana menulis literature review yang tepat ya. Yang terakhir adalah metodologi ya. Karena kita akan menuntaskan proposal, jadi kita tidak perlu sampai kepada result and discussion, conclusion, dan seterusnya. Baik, kita mulai dengan apa itu proposal skripsi. Nah, tadi sudah saya tanyakan dan dijawab Pak Hendro. Apa itu proposal skripsi? Definisinya ini ya, dokumen rencana penelitian yang menunjukkan kelayaan ide. Ya, jadi maka tadi saya tanya nulis tentang apa gitu. Ini kan tadi saya itu dalam rangka visibility-nya dari idenya teman-teman seperti apa. Dan lagi yang sering ditanyakan ketika ujian atau sempro itu adalah metodologinya. Ini yang seringkali teman-teman gagal untuk meyakinkan penguji bahwa metode saya itu tepat ya, tepat dan kuat secara metode, instrumen, validasi instrumen, kemudian cara-cara untuk mendapatkan data, validasi dan seterusnya. Tujuan utamanya tadi yang sudah disampaikan juga, meyakinkan penguji bahwa masalah penelitian itu nyata dan penting. Nah, ini pentingnya ada novelty sama research gap ya. Nanti saya pengen tahu bab 1 teman-teman itu apa novelty-nya, kemudian research gap-nya apa, ketahuan nanti ketika kita diskusikan bersama. Yang kedua adalah membuktikan bahwa peneliti memiliki rencana yang sistematis untuk menjawab masalah tersebut. Nah, ini terkait dengan metodologinya. Nanti kan ketahuan kalau masalahnya ini cara mendekatinya dengan metode apa. Nanti kita akan tahu apakah metode yang teman-teman pilih itu tepat atau tidak ya. Dari situ nanti kita akan how to approach the problem correctly and properly ya. Nanti kita akan lihat, oh saya mau menggunakan eksperimental ya, masalahnya apa? Saya mau menggunakan korelasi, masalahnya apa? Saya mau menggunakan ex post facto, saya menggunakan case study, narrative inquiry dan sebagainya. Loh, ini kan masalahnya begini, kok didekati dengan cara itu ya. Nanti kita akan melihat konsistensinya. Oh, ternyata Pak Hendro ini nggak konsisten, masalahnya ini, research questionnya ini, tapi didekati dengan cara itu. Nah, itu nanti kita akan lihat konsistensi dari teman-teman semuanya. Oke, berikutnya adalah struktur umum. Proposal itu ada 3 ya. Chapter 1 itu introduction, the why. Makanya apa istilahnya, isi dari proposal yang sangat dominan itu adalah masalahnya apa, the problemnya apa, latest problem, masalah yang urgent ya, yang sangat urgent. Jadi seringkali kalau teman-teman sering membuka Google Scholar dan sejenisnya itu banyak sekali masalah yang repetitif saja, artinya diulang-ulang saja gitu. Artinya tidak ada novelty yang ditawarkan, tidak ada research gap yang diberikan. Jadi nanti kita akan lihat juga ya. Yang kedua adalah literature review. What is known ya, apa yang diketahui dari masalah tersebut ya. Nanti juga akan kita bahas seperti apa teman-teman mendekati itu dari segi teoritisnya. Pengalaman saya sebagai penguji itu biasanya teman-teman kopas saja. Kopas dari sumber-sumber dari ChatGPT, dari Gemini, dari Skyspace, dari Google Scholar dan sebagainya, itu kopas plek gitu ya, plek ketiplek gitu, tidak ada sintesis ya. Nanti kita akan membahas tentang apa itu sintesis. Yang berikutnya adalah research metodologi ya, the how. Nah, bagaimana cara saya mendapatkan data untuk menyelesaikan masalah itu. Oke, itu struktur umumnya ya. Kemudian background of the study, nah ini adalah yang teman-teman sudah selesaikan tadi. Ini bagian paling krusial ya. Ini ada teknik inverted pyramid ya. Jadi piramid terbalik ya. Teman-teman kalau tahu piramid di Giza itu, dia mungkin Pak Hendra pernah ke sana ya, ke Mesir itu piramidnya kan bentuknya apa? Kerucut ya Pak ya.
segi itu ya, segi 4 yang kerucut itu dibalik ya. Dibalik itu artinya kita start dari yang general dulu menjadi spesifik ya, funnel ya. Itu kalau dalam academic writing namanya funnel teori ya, teori corong ya. Jadi corong itu kan atasnya itu besar sampai kemudian mengerucut ya, seperti itu. Jadi kita lihat contoh di sini, misalkan idealita. Itu idealita sesuatu yang ideal sekali. Kondisi ideal dalam pembelajaran bahasa Inggris ya. Misalkan saya harus mampu berbicara dengan lancar. Itu kan secara umum sangat sangat umum sekali. Kemudian kita turun menjadi realitanya atau the gap-nya apa. Masalah yang terjadi di lapangan berdasarkan observasi awal atau data itu, jadi masalahnya apa gitu. Jadi kalau idealitanya siswa harus mampu berbicara dengan lancar. Ini kan ideal sekali ya. Artinya semua guru pasti ingin semua siswanya bisa bicara atau speaking dengan lancar. Setuju gak ya teman-teman ya? Nah, dalam dalam mencapai tujuan itu pasti ada masalahnya, problemnya. Kalau dalam penelitian tidak problem, tapi adalah challenges-nya. Makanya seringkali ada challenges and opportunities ya. Jadi orang cerdas itu tidak melihat masalah sebagai masalah, tapi dia challenges. Challenges itu artinya sesuatu yang menantang. Ya, kalau ditantang ya pasti akan dilawan ya dengan sebuah solusi tentunya. Jadi masalah yang terjadi di lapangan itu apa? Nah, caranya bagaimana? Ya diobservasi, ada wawancara, dan seterusnya. Kemudian ada solusi, mengapa penelitian atau metode Anda adalah jawaban bagi masalah tersebut. Nah, ini biasanya di paragraf-paragraf akhir, di background tuh ada usaha atau upaya peneliti untuk meyakinkan bahwa kalau masalahnya itu saya menawarkan solusi ini gitu. Solusi ini adalah solusi paling tepat. Itu Anda harus meyakinkan penguji atau pembimbing bahwa masalah yang saya temukan di lapangan itu ini loh solusinya gitu loh. Terus kalau sudah tahu solusinya itu kan klaim sepihak saja. Kalau klaim sepihak itu berarti tidak bisa diterima secara ilmiah ya. Anda harus mencari supporting statement-nya atau supporting ideas-nya. Oh, masalah saya ini atau solusi saya ini sudah pernah dilakukan dan berhasil oleh A misalkan. Nah, A ini melakukan dengan cara ini di level ini. Nah, saya akan melakukan hal yang sama di level yang berbeda. Itu masuk ke gap ya. Nanti ada metodologi, ada ada namanya methodological gap ya. Jadi Anda memberikan gap atau celah penelitian dalam sisi metodologi. Nah, itu juga penting nanti. Kemudian yang terakhir adalah originalitasnya. Ini adalah bagian juga yang sangat penting untuk menunjukkan position Anda atau your position among other research ya. Bagaimana posisi Anda itu terhadap riset yang lain. Nah, jadi tadi yang saya sampaikan, jangan hanya repetitif, hanya mengulang-ulang riset yang sama. Nah, ini harus Anda punya sesuatu yang berbeda. Nah, nanti kita akan melihat apa saja perbedaan yang bisa Anda tawarkan kepada pemirsa atau pembaca penelitian Anda. Oke, dari sini mungkin ada pertanyaan, biar saya nggak ngomong terus ini. Kita ini loh ya, interaktif aja gitu loh, jangan kayak kuliah yang kan sudah semester 4, jadi harus banyak diskusi. Apakah background Anda sudah seperti ini atau belum? Oh, siap siap. Siap siap siap. Nanti setelah ini diskusi kita langsung tunjukin aja progresnya. Ini saya senang sekali, nanti saya tinggal nambah di bab 2 sama bab 3. Ya, nanti kita lihat prediksi saya ya, mohon maaf ya. Prediksi saya biasanya di previous studies itu biasanya di paragraf terakhir, 2 paragraf terakhir itu ada previous studies itu mungkin. Nah, nanti kita lihat lah. Kalau prediksi saya biasanya kurang kuat di situ ya. Nanti kita lihat apakah prediksi saya benar atau salah.
Ya ini berdasarkan pengalaman saja sih. Biasanya teman-teman tuh agak lemah di previous studies itu ya. Oke, next. Ini research question-nya. Research question harus spesifik, terukur, dan terfokus pada English language teaching ya. Ini sudah pastinya gitu ya. Spesifik, measurable, and fokus ya. Misalkan apakah kuisis bagus? Nah, ini kan sangat besar ya, sangat tidak fokus ya. Apakah kuisis bagus itu jawabannya ya cuma satu, iya atau tidak gitu kan. Tapi kalau yang benar itu adalah to what extent does the use of gamified quizzes improve student reading comprehension in narrative text. Nah, ini kan berarti to what extent. Nah, itu pertanyaan yang meminta jawaban yang lebih gitu ya. To what extent itu dalam hal apa? Nah, dalam hal apa itu oke, kalau saya tanya di good example ini, to what extent does the use of gamified quizzes improve student reading comprehension in narrative text, ini kira-kira ini cara menjawabnya pakai apa? Silahkan teman-teman berpendapat. To what extent does the use of gamified quizzes improve student reading comprehension in narrative text? Ini kira-kira jawabannya pakai alat apa? Monggo. Halo, silakan. Apa? Kira-kira kalau research question saya seperti ini, instrumen penelitian saya apa, terus cara menganalisisnya bagaimana? Ayo, ini sekaligus nyicil bab 2 sama bab 3. Atau teori apa? Ini kita mulai dari bab 2. Kalau research question saya itu adalah Bapak Ibu pernah ini kan? Pernah menggunakan kuisis kan ya? Atau familiar kan dengan kuisis? Ini kan sudah sangat lama sekali dikenalkan, sudah sejak tahun 2020 kalau enggak 2021. Nah, kalau research question saya adalah to what extent does the use itu teori apa yang harus saya tulis di bab 2, kemudian instrumen apa yang saya gunakan untuk mencari data untuk menjawab pertanyaan itu, terus bagaimana saya menganalisisnya, dan seterusnya. Apa kira-kira? Ini challenge dulu ya sebelum kita mulai presentasi nanti. Monggo, wes bebas ini free answer ya, tidak ada benar salah. Ini saya hanya merefresh teman-teman untuk dari pertanyaan ini kira-kira apa saja yang harus Bapak Ibu lengkapi di bab 2, kemudian metodologinya apa, alat ukurnya apa, alat analisisnya apa. Monggo. Ini kalau di bahasa Indonesia kan dalam hal apa penggunaan kuisis itu meningkatkan kemampuan siswa membaca naratif teks. Apa kira-kira? Cara dapat datanya apa? Silakan. Ya, itu sangat umum. Spesifiknya lagi kemana? Kira-kira? Lebih spesifik kira-kira apa? Ayo, ini challenge ya, sambil merefresh. Oke, gitu. Kita keep dulu yang deskriptif kualitatif. Kemudian teorinya apa Pak kira-kira yang harus dimasukkan dalam bab 2? Kalau pertanyaannya seperti itu, ini kan mewakili isi introduction kan. Berarti kalau ini kan berarti nanti itu ada gamified, kata kuncinya kan ada gamified, ada student reading comprehension, ada narrative text. Itu kan keywordnya kan kurang lebih seperti itu. Nah, kira-kira teori atau literatur apa yang harus saya tulis atau ditulis di bab 2 untuk nanti ketika teman-teman di bab 4 discussion itu bisa reflect gitu loh, bisa dikembalikan gitu. Jadi finding di bab 4 itu kan akan didiskus kan ya. Nah, discuss itu adalah compare and contrast. Jadi fungsi bab 2 nanti itu seperti itu. Bukan hanya dia tumpukan teori tanpa makna. Jadi dia akan digunakan untuk compare and contrast.
compare itu membandingkan, kontras itu mempertentangkan. Kira-kira kalau research question ini, itu apa isinya nanti bab 2? Yang paling harus ada apa? Ayo. Media pembelajaran terlalu umum ya, sangat general, nanti dia tidak akan langsung kita compare dan kontras. Kira-kira apa? Ini miniatur ujian skripsi loh, ini saya nanti penguji siap ini. Ya cara saya menguji biasanya begini, saya akan dalami sangat dalam terkait dengan kemampuan mahasiswa itu ya meyakinkan penguji bahwa metodologi mereka benar, tadi yang saya sampaikan di depan tadi. Ayo yang lainnya, teman-teman bolehlah berpendapat loh ya. Puasa itu puasa itu tidak hanya melah agak shock ya. Iya, saya harus gitu supaya teman-teman langsung shock, langsung tapi shock bukan langsung KO ya, tapi langsung refresh gitu loh, langsung refresh. Ya, silahkan. Bebas ya ini bebas, silahkan. Ini kan 1 bulan tadi ya, 1 bulan rehat tadi kan, banyak sekali, kegiatan yang dilakukan. Nah, sekarang masuk kembali ke laptop itu kira-kira apa? Ini challenge-nya apa? Lah kan ini nanti teman-teman langsung lanjut di bab 2 kan, berarti kan ini dulu ya, kira-kira dari research question yang sudah Anda formulasikan itu, "Oh, saya harus nulis tentang ini," gitu. Jadi bab 2 nanti jangan terlalu umum ya, jangan kalau nggak digunakan, kalau Anda nggak menggunakan nanti di bab 4, nggak usah ditulis gitu loh, buat apa gitu. Itu bukan pajangan judul atau heading ya. Jadi, seringkali, ini ya, seringkali bab 2 itu dibuat kayak gudang gitu ya, gudang teori-teori yang Anda sendiri mungkin bingung, ini apa sih sakjane tujuannya, tapi nggak digunakan ketika nanti di discussion itu, kalau dalam bahasa Inggris namanya muspro gitu ya, tidak ada gunanya itu ya. Jadi gunakan teori yang ya namanya related ya, related literature ya, literatur yang apa related itu? Yang relate, yang berkaitan, yang berhubungan. Kalau nggak berhubungan, ya nggak usah ditulis, itu buat apa? Bukan jadi saya itu pengen teman-teman proposalnya mungkin 10 halaman, tapi, vivid itu loh, apa, compact gitu loh. Jadi, ini tidak proposal sudah panjang tapi ndak relate ya, ndak apa, not related literature gitu. Jadi, itu yang tidak saya inginkan ya. Kalau nanti pembimbingnya saya, tapi kalau pembimbingnya lain ya ya apapun itu ya pembimbing tetap, apa, kata pembimbing adalah kata Tuhan, itu yang saya tidak berani otak-atik. Tapi sebagai sekarang saya yang kebetulan ngajar di sini ya saya harus sangat strict supaya related literature itu memang benar-benar related, tidak hanya abandon itu banyak tapi nggak relate. Oke, kembali ke pertanyaan ini. To what extent does the use of gamified quizzes ini apa? Kira-kira teorinya apa? Tadi Pak Hendro media pembelajaran. Itu respon saya adalah too general ya. Ini terlalu nanti bayangan saya begini, kalau Pak Hendro ngomong dari media pembelajaran, nanti pasti ada pembagian media, ada media ini, media itu. Nah, media itu dibagi ini. Itu wah, saya sampai hafal itu modelnya mahasiswa itu. Jadi ada heading, subheading, sub-subheading, sub-sub-subheading lagi. Wah, itu melelahkan itu. Ini buat apa? Itu terlalu terlalu bertele-tele gitu. Kalau saran saya, ini saya langsung close saja. Kalau gamified itu ya langsung kita ngomong gamified media instruction atau gamified atau media of, nggak usah pakai media ya, gamified instruction gitu aja. Jadi sekarang kan sangat lazim ada gamified, istilah gamifikasi itu sudah sangat lazim gitu ya. Jadi yang harus muncul di sini adalah gamifikasi pembelajaran atau gamified instruction. Makanya kalau Pak Hendro tadi media itu dia akan sangat eh, apa ya, tadi piramidnya itu terlalu tinggi Pak, piramidnya tinggi sekali, Anda turunnya itu jauh sekali dari media. Nanti media itu ada dibagi dua, ada digital non digital,
digital ada lagi, dan di situ baru masuk ke gamified. Gamified nanti kecil sekali di sini. Padahal sesuatu yang ditanyakan itu pasti dia penting. Makanya kalau gamified nanti diturunkan menjadi sub heading, itu kasihan. Posisi dia tidak lagi penting karena dia adalah sub dari sebuah heading yang sangat besar, yaitu media pembelajaran. Ya, jadi kalau bayangan saya nanti dari research question ini satu research question ya. Saya juga sekarang challenge lagi, kalau saya ingin menambahkan lagi 2 research question untuk triangulasi hasil penelitian saya, apa kira-kira? Ayo, ini sekaligus belajar ujian ini ya, sempro langsung. Apa Bapak Ibu? Silakan. Ini kan satu research question ya. Taruhlah biasanya kalau to what extent itu dia di research question nomor 2. Nomor satunya apa? Nomor 3-nya apa? Ayo. Ini ada 5 orang, masa gak ono suarane blas rek. Ini sahurnya kebanyakan ini kayaknya, kebanyakan karbo makanya ngantuk. Ayo, ini biasanya kalau pengalaman saya bimbing to what extent itu biasanya di research question nomor 2. Nomor 1 dia biasanya lebih lebih yang agak general. Nanti yang kedua to what extent itu agak spesifik, yang ketiga itu ada tambahan lagi apa, atau minimal 2 lah, 2 research question. Kira-kira apa? Di situ ada ini ya, di situ ada di bawahnya itu ada objektif, harus sinkron dengan research question ya. Jika ada 2 pertanyaan maka ada 2 tujuan. Nah, tadi ini kan to what extent itu dia ingin membedah dalam hal apa. Nah, dalam hal apa itu berarti quizzes itu, penggunaan quizzes itu membantu siswa membaca naratif teks dalam hal apanya. Kalau reading comprehension itu sebagai sebuah skill, berarti yang Anda akan bedah apa nanti? Ayo. Oh enggak, kalau reading skill dia tidak terkait dengan skor. Kalau skor nanti dia masuk ke student reading achievement, ya prestasi membaca di kurikulum kita itu kan diwakili dengan angka. Tapi kalau dalam skill kira-kira apa? Ayo, diskusi bebas ini ya, bebas sekali, silahkan berpendapat, boleh sekali berpendapat. Ini baru slide ke berapa ini? Ada saya bikin 15 slide tuh ini. Apa kira-kira? To what extent itu berarti kan dalam hal apa, dalam skill apa, dalam bidang apa, penggunaan quizzes itu meningkatkan atau membantu meningkatkan reading comprehension. Analisa itu skill keberapa, Mbak? Itu teorinya siapa? Nah, kan? Makanya berarti tadi saya tambahkan, tadi kan di teori ada gamified instruction. Berarti kalau reading comprehension nanti teorinya siapa yang dipakai? Halo? Halo? Bingung. Jadi gini ya, Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya case saja. Kalau yang ini berlaku untuk apapun ya, skill apapun ya. Jadi cara cara logikanya itu seperti itu. Jadi ketika saya membahas di sini ada reading comprehension, berarti nanti kan ada teori tentang reading skills. Reading skills. Reading skill itu yang paling lengkap itu pakai Brown. Brown 2004. Itu ada micro, ada micro skills. Ada Brown ya, Brown yang dari mata kuliah assessment itu dia membagi reading skill itu ada 2 skill, ada micro, ada macro skill. Nah, nanti penggunaan quizzes itu extend-nya dia itu apa saja nih itu. Dia membantu dalam skill reading comprehension yang mana gitu loh. Apakah scanning, scamming, scanning, skimming, atau inferencing, atau yang lainnya. Nah, itu nanti berarti temuan Anda nanti, jawaban penelitian itu membantu guru yang lain untuk tahu bahwa ternyata menggunakan quizzes itu membantu siswa dalam hal skimming misalkan itu. Skimming itu membaca cepat ya, scanning, skimming itu membaca cepat. Nah, berarti kalau nanti guru ada yang membaca teks Anda atau paper Anda mempunyai masalah yang sama, oh berarti saya punya insight, saya punya wawasan bahwa
Kalau siswa saya itu bermasalah dengan scanning, skimming, saya menggunakan quizzes. Nah, itu adalah significance of your research Anda tuh di situ. Paham ya? Jadi seperti itu logikanya. Ini dari satu slide bisa ngomong kemana-mana. Nah, teorinya ditambahkan. Nah, di sini nanti apa gitu. Jadi pas gitu loh. Oke, tadi challenge saya. Research question nomor 1 kira-kira apa? Saya terakhir membimbing quizzes itu 2023 kalau nggak salah. Ada mahasiswa saya yang menggunakan quizzes. Dia bisa di Sinta 2. Dia termasuk cepat sekali lulusnya. Dia pakai mix ya, bukan sebenarnya tetap deskriptif kualitatif, tapi ada sedikit kuantitatif data juga sedikit. Saya sarankan dia untuk yang pertama itu adalah ini student perceptions. Itu kan gampang ya. Student perception itu cara ngukurnya pakai apa, Bapak Ibu? Pakai apa? Persepsi siswa itu bagaimana? Misalkan gini, kita ingin tahu persepsi siswa ketika menggunakan quizzes dalam pembelajaran bahasa Inggris, materi naratif teks, skillnya adalah reading comprehension. Bagaimana kalau saya pengen tahu persepsi mereka? Caranya gimana? Ayo, kelasnya sunyi ya, ternyata tak pikir kelasnya ramai. Wawancara terus, terus apa lagi? Persepsi itu apa sih? Persepsi itu apa sih Bapak Ibu? Persepsi, pola pandang itu maksudnya gimana, Mbak? Pola pandang itu maksudnya gimana? Jadi kalau mandang cowok ganteng gitu, persepsi saya cowok itu ganteng gitu. Bisa jadi. Berarti gini, kalau persepsi itu apa yang perceive itu dalam bahasa Inggris itu apa yang di apa? Diterima, apa yang dirasakan, apa yang dilihat, apa yang dialami, gitu ya. Nah, itu kira-kira kalau pengen tahu data tentang persepsi, caranya bagaimana, Mbak? Disuruh bercerita, apalagi? Ayo, ini saya kejar terus ini. Diajak bicara, diajak ngobrol. Oke. Yang pertama itu adalah diberikan survei atau kuesioner. Itu yang paling gampang. Sudah pernah bikin kuesioner? Sudah. Pertama, oh belum, ada yang belum juga ya. Nanti gampang lah ya, nanti pasti akan menggunakan ini untuk membuat persepsi ya. Persepsi itu diberikan nanti dalam bentuk kuesioner ya. Silahkan teman-teman mengisi kuesioner ini. Ya, nanti ada contohnya ya. Ya, saya terutama yang kebetulan kuisis ini juga pakai persepsi, pakai kuesioner. Nah, kuesioner dapat diisi siswa, kita analisis ya. Kita analisis untuk tahu persepsi mereka terhadap kuisis. Oke, dapat ya. Nah, persepsi itu biasanya diukur dalam beberapa tingkatan. Nah, misalkan ada persepsinya, ada yang sangat positif, ada yang tidak positif, ya, atau tidak suka lah, dia tidak suka dengan tidak suka dengan apa istilahnya, kuisis. Wah, apa ini, saya pengen yang game yang langsung saja, tidak menggunakan gadget, tidak, itu ada. Nanti ada 3 kategori itu, Bapak Ibu sekalian ya, ada 3 yang sangat positif, sangat suka, sangat suportif, biasa-biasa saja, atau ya lumayan, ada yang tidak suka. Persepsi manusia itu dibedakan ke 3 itu secara umum. Ini saya relasikan dengan apa istilahnya, kuisis ya, nanti hasilnya kurang lebih sama. Misalkan kita ada 40 siswa, kita bagi kuesionernya pakai Google Form boleh, pakai yang lain juga boleh. Nanti kita analisis statistik sederhana saja, pakai if count, dan itu sudah bisa nanti. Nanti juga kalau ada itu saya ajari juga. Terus kita nanti kategorikan, kita klasifikasi yang sangat ini, sangat ini, sangat ini. Ada 3 biasanya. 3 itu
Biasanya, untuk statistical data itu 3 kategori itu sudah mewakili seluruh responden. Itu bisa digunakan untuk representatif, population. Ada yang tinggi, ada yang sangat tinggi, ada yang tinggi, ada yang rendah atau sangat rendah. Itu nanti kita akan memilih 3 responden di masing-masing kategori itu, satu-satu ya, bukan 3 tapi satu-satu untuk kita wawancara. Itu namanya proses triangulasi. Salah satu kunci dari deskriptif atau kualitatif itu ada istilah triangulasi. Data satu tidak cukup, makanya perlu ada triangulasi. Tria itu artinya apa? Tiga. Tiga. Tiga itu bisa apa? Bisa kuesioner, bisa wawancara, bisa observasi di kelas. Jadi Anda itu nanti kalau neliti tentang ini, minimal ada 3 data, ada 3 alat yang Anda gunakan untuk menguatkan temuan Anda itu. Oke ya, triangulasi wawancara, wawancara nanti ditranskrip gitu. Sekarang sudah banyak AI yang bisa mentranskrip dengan sangat gampang. Anda tinggal masukkan hasil audionya saja, nanti dia akan mentranskrip dengan otomatis. Nah, kemudian hasilnya nanti kita gunakan untuk support hasil dari kuesionernya. Itu data yang kedua. Terus kemudian, wah ini masih kurang kuat, ini masih kurang solid data saya. Tambah dengan observasi di kelas. Hasil observasi di kelas nanti kita gunakan untuk mensupport temuan itu tadi. Ada 3 data, lumayan lah, sudah ada 3 itu triangulasinya sudah cukup kuat. Jadi seperti itu. Oke ya, Bapak Ibu ya, kita lanjut ya. Ini sebenarnya sudah kayak ini ya. Kita lanjut ke ini, masuk ke ini. Research question, ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya, ini sebenarnya saya nggak sabar pengen tahu ini apa, proposalnya teman-teman ini ya. Pengen segera menghakimi, oh bukan, pengen segera memberikan feedback. Berikutnya adalah literature review ya. Jadi ini ya, keywordnya adalah bukan sekedar copy paste, tapi sintesis. Nah, ini yang paling penting itu adalah sintesisnya itu. Sintesis itu teman-teman pernah dengar kata fotosintesis ya? Foto itu adalah matahari, dalam bahasa Inggris foto itu artinya sun ya, sintesis itu artinya cook ya, atau memasak lah gampangannya, itu create something from zero, from scratch gitu. Tadi yang saya sampaikan bahwa ketika quizzes ya, ada research tentang quizzes, berarti teori gamified instruction. Jadi ada teoris ya. Jadi ada di literature review itu minimal ada 3 poin. Yang satu adalah teoris, teori-teori. Nah, ini ada writing skill, ada collaborative learning, ada gamified instruction. Nah, ini terkait dengan quizzes tadi bisa masuk ke situ. Terus ada previous studies, ada minimal 3 sampai 5 penelitian terdahulu yang sangat relevan dan baru. Kita biasanya mengunci 3 tahun terakhir gitu. Misalnya sekarang sangat gampang lah nyari penelitian-penelitian baru yang relevan untuk menunjukkan posisi penelitian Anda. Nah, ini penting sekali untuk teman-teman rajin-rajin membaca artikel ya. Banyak sekarang AI yang bisa membantu Anda membaca artikel dengan cepat ya. Biasanya pakai apa AI-nya kalau males baca gitu? Apa? Halo? Pakai apa AI-nya? Ayo kita adu AI. Saya ini adalah AI antusias ya. Jadi terutama untuk academic writing, saya sudah banyak mereview AI untuk menulis. Ayo, apa AI yang Anda gunakan? Saya yakin Anda tidak mungkin membaca artikel dari abstrak sampai conclusion dengan tenang. Terus paling lagi baru abstrak sudah, aduh capek gitu. Pakai apa Mbak AI-nya? Gemini, apa lagi? Oh itu ya, itu andalan itu ya. Ya wis lah, enggak apa-apa. Saya nggak ajari yang lain supaya nanti tetap di situ aja. Nanti tak ajari yang lain malah tambah banyak ini nanti ya.
Saya pakai Skyspace ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pernah menggunakan Skyspace itu sangat akademik ya, tidak Gemini. Kemudian sebenarnya selain Gemini itu pakai itu loh, Google LLM ya, itu sangat akademik. Google LLM itu juga itu produknya Google ya. Jadi Gemini itu kan ChatGPT-nya Google, dia Google LLM itu eh, sangat akademik, sangat akademik sekali. Ya, nanti betul. Loh, enggak, LLM itu juga ada yang gratis, tapi ya fasilitasnya ya terbatas. Tapi lumayan. Jadi begini, eh, saya senang pakai Skyspace karena eh, nanti mungkin pertemuan berikutnya saya share tutorial mungkin ya. Saya senangnya gini, Skyspace itu bisa membuat matrik. Matrik itu tabel ya. Misalkan gini, saya ngumpulkan misalkan gini, ini kan terkait dengan previous studies ya. Saya ngumpulkan 5 misalkan, 5 artikel terbaru, saya upload di situ. Saya bisa langsung milih menu research gap. Dari 5 ini research gapnya apa? Kan dalam hitungan detik lah, set itu saya sintesis. Oh, dari 5 ini ternyata begini, apa, kita lihat polanya. Dari 5 ini ternyata polanya begini. Oh, ternyata penelitian saya, posisi saya itu beda dengan 5 ini dalam hal apa? Itu ketemu research gap-nya. Itu kalau Anda baca artikel satu-satu, bagus tapi lama. Itu tidak tidak ini ya, tidak menyalahi apa-apa. Ini hanya tool saja. Saya biasanya pakai itu. Set, oh 5 ini research gap-nya ini ya. Ya tinggal saya ini aja, saya rewrite gitu ya, saya paraphrase. eh, dari 5 ini ternyata hampir semuanya begini. Nah, saya begitu. Nah, gitu loh. Tahu ya. Jadi your position terhadap penelitian sebelumnya itu jelas. Tidak hanya repetisi, tapi Anda standing. Anda punya standing position. Itu yang penting. Nah, nanti kita praktek lah. Ini hari ini masih pemanasan dulu ya, karena baru pertama, nanti langsung panas, khawatir malah ini ya, overhaul kalau mesin nanti. Yang ketiga ini conceptual framework itu tidak harus kalau dalam skripsi ya, karena biasanya ada di tesis atau disertasi ya. Jadi conceptual framework itu misalkan kalau tadi saya meneliti tentang kuisis itu, eh, chart atau bagan penelitian saya itu begitu harus saya jelaskan di literature review. Tapi pengalaman saya selama membimbing tidak diwajibkan untuk membuat conceptual framework. Tapi kalau Anda punya conceptual framework akan sangat kuat sekali. Jadi dia mulai dari teorinya begini, problemnya ini, saya menggunakan ini dan seterusnya. Jadi ada semacam kerangka gitu, kerangka kerja penelitian saya itu begini loh. Jadi kerangka itu sebenarnya sudah mewakili keseluruhan riset saya. Nah, itu nanti saya berikan contoh di pertemuan selanjutnya. Di disertasi saya kemarin, saya harus diwajibkan membuat conceptual frameworknya. Jadi teori yang saya pakai apa, langkah kerjanya bagaimana, teorinya apa, riset questionnya apa, temuannya dan seterusnya nanti harus jelas di situ. Itu literature review ya. Tadi yang saya bilang sintesis. Apa itu sintesis nanti akan saya bahas di belakang. Nah, di sini kemudian research design sudah dibahas ya. Ada quanti, ada quali, ada R&D, ada CAR ya. Kebijakan di STKIP itu mahasiswa yang belum jadi guru itu tidak boleh ngambil CAR ya. Itu strict, saya tegaskan. Teman-teman yang mahasiswa, tapi saya tidak tahu Pak Hendro itu guru tapi kan tidak guru formal ya, tidak guru yang handle kelas. Kan tadi kan saya tanya guru ekstra, jadi kan tidak punya kelas secara apa namanya, secara valid gitu ya. Jadi ya pakai kuali tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan ada teman-teman di sini yang sudah jadi guru, punya kelas gitu, handle kelas sendiri karena kemarin atau kemarin S1-nya tidak pendidikan, sekarang mau pendidikan, atau memang keterbatasan guru kemudian harus jadi guru, ya boleh kita izinkan untuk ambil CAR. Karena memang classroom research itu ada untuk memperbaiki praktek mengajar di kelas secara siklis. Ya kan kalau tidak punya kelas, masa memperbaiki kelasnya orang lain kan tidak pas gitu ya.
Ini research design saya kira tidak usah kita bahas panjang karena teman-teman pasti sudah diajari atau mengambil mata kuliah Medpol ya. Oke, kemudian data collection teknik juga saya kira sudah kan ini ya, sudah dibahas sebelumnya ada. Kalau nggak ada jawaban saya anggap sudah lah ya. Yang menurut saya kalau saya melihat kecenderungan trennya teman-teman ngambil apa istilahnya kualitatif, itu Anda harus belajar tematik analisis ya. Miles and Haberman ini adalah teori wajib yang Anda harus citasi ketika Anda mengambil kualitatif research, karena dia adalah pemilik teori tematik analisis. Tematik analisis itu artinya kita membuat tema-tema. Nanti ada temuan, jadi data yang sudah ngumpul banyak sekali itu nanti akan ditematize namanya, akan ditemakan. Tema itu kayak pola sebenarnya. Polanya apa sih? Nah, kalau dari data sekian banyak itu kita akan tema menjadi berapa tema. Nah, nanti tematik analisis kurang lebih seperti itu. Tapi meskipun itu ada ini apa? Ada namanya? Ada alurnya, tapi secara umum seperti itu. Miles and Haberman. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, research gap itu apa? Nah, ini ada banyak pilihan ya. Ini ada evidence gap ya. Ada kontradiksi antara hasil penelitian A dan B ya. Nanti kalau teman-teman sudah punya previous studies, ada 5 tadi, setelah tahu gapnya apa, kita juga harus tahu hasil penelitiannya apa. Hasil penelitian A, B, C, D yang 5 itu begini. Nah, penelitian saya itu begini. Nah, itu beda, dikontras dengan itu. Oh, ternyata penelitian saya hasilnya beda. Itu masuk ke evidence gap ya. Misalnya ditanya, what is your research gap gitu kan, misal dalam ujian nanti atau dalam sampel atau ujian lah, gap Anda apa ya. Kalau Anda pilih evidence ya, hasil yang Anda sampaikan, hasil saya itu berbeda dari penelitian X gitu, dengan metode yang sama, dengan instrumen yang sama, tapi hasilnya beda. Nah, terus ditanya kenapa beda, nah itu nanti menjadi further research. Anda harus siap juga dengan jawaban itu. Yang berikutnya adalah knowledge gap ya. Ada metode baru ya, knowledge gap itu misal AI dalam kelas bahasa yang belum banyak dibahas. Nah, ini AI, ada yang bahas AI di sini? Gak ada ya? Sorry. Ada yang bahas AI? Halo? Gak ada ya? Gen Z masa gak ada yang bahas AI? Waduh, saya aja penelitian saya banyak AI-nya loh. Teman-teman kok gak ada yang bahas AI, gimana ini? Dunia AI loh. Kenapa? Loh, loh enggak. Yuk, ini diganti semua loh, boleh. Saya boleh nih, ganti semua gitu. Tapi gini loh, diukur kira-kira kalau diganti selesai apa enggak gitu. Itu teman-teman juga harus bisa mengukur diri. Kira-kira kalau kan baru background cuma berapa halaman tuh? Berapa halaman? 3 halaman? Tiga, paling 3 yang buat juga ChatGPT, gampang lah dihapus itu. Atau nyontek pagi itu, alah gampang aja. Oke, ada population, ada ini ya, populasi itu ya beda populasi, paling gampang itu population gap ya. Karena hanya mengganti konteks dan populasi itu level research gap yang paling gampang. Yang keempat adalah methodological gap ya. Jadi metodenya sangat berbeda. Misalnya dulu kualitatif, saya ingin mendekatnya dengan kuantitatif, ya, itu juga boleh. Itu masuk methodological gap. Karena ini pertanyaan wajib ya, default question ketika sempro atau yang lain itu ya harus siap dengan jawabannya. Default ini pasti ada yang nanya tentang research gap. Itu sudah pertanyaan template lah, penguji itu pasti nanya tentang research gapmu apa gitu. Itu buktinya apa, masuk apa. Ini ada 4 pilihan ini. Nanti silahkan dipilih. Alright, next. Nah, ini drafting the title. Ini cara membuat judul. Formulanya 4W ya. Jadi ada what ya, ada to whom, ada which skill, ada where. Nah, ini ada what itu variabelnya, metodenya. Misalnya project based learning.
To whom itu subjeknya, misalkan EFL 10 graders, jelas ya, EFL 10 graders. Which skill, misalkan speaking anxiety, where-nya lokasi, misalkan vocational high school. Contohnya, the impact of digital storytelling on reducing speaking anxiety among EFL 10 graders. Ini judul bagus loh ini. Nggak ada yang mau ngambil? Silahkan diambil kalau mau. Saya sudah pernah saya bahkan membuat digital comic. Nanti kalau teman-teman mau tak ajari bikin digital comic. Anxiety saya juga sudah punya kuesioner yang saya buat. Saya juga sudah pernah meliti ini bersama mahasiswa. Ayo kalau mau tak bantu, saya jadi pembimbing, siap. Loh, nggak tahu. Saya tuh, saya saya nggak tahu. Saya bimbing siapa tuh saya nggak tahu. Saya belum dikasih tahu. Apakah saya nggak? Oh iya. Ini kalau mau ambil ini sebenarnya gampang ini. Ini bagus sekali ini. Nanti kan ini pakai eksperimental, pakai mix method, jadi ada kuanti, ada kualinya. Tapi simple sebenarnya dia, eksperimental gitu ya. Eksperimental, ada sedikit eksperimentalnya gitu. Kalau mau, saya ini bahannya sudah lengkap nih. Digital comic saya punya, anxiety sudah ada risetnya, tinggal eksekusi saja. Monggo kalau mau mau kalau saya kalau mau saya bimbing bisa menghubungi kontak yang ada di grup. Nanti dibagi sama Pak Faisal biasanya. Saya kebagian siapa, saya ikut saja lah. Saya enggak mau inilah. Tapi kalau mau ngambil ini silahkan nanti. Meskipun saya nggak bimbing, biasanya banyak teman-teman yang ngajak diskus juga saya layani. Karena ini apa biasanya track record pembimbing itu nanti silakan bisa dilihat di Google Scholar saya ya. Nanti ada track record saya, penelitian saya selama ini tentang ini set. Oh, nanti saya kayaknya cocok dengan Pak Syaf itu ya silahkan. Tapi tidak harus jadi pembimbing kalau memang mau diskus ya oke. Jadi ini adalah judul yang lumayan oke. Kalau mau ambil silahkan. Nanti tinggal diganti SMA-nya mau di mana, di lokasi terdekat ya. Misalnya Mbak Salsa tinggal di mana, itu silahkan disesuaikan dengan lokasi yang ada di situ. Gimana? Ini kan eksperimental, Bu. Kalau eksperimental kan boleh. Memang kalau eksperimental itu memang menguji ya. Kita menguji ini kan ini ya, menguji bahan ajar kita ya, media kita. Boleh, kecuali yang CAR. Kalau PTK itu harus punya kelas. Kalau ini kan eksperimental boleh-boleh saja. Karena kebanyakan gini, pengalaman saya itu sering kali dicurhati mahasiswa itu begini. Saya punya judul begini saat ini, tapi saya tuh belum belum punya kelas. Nah, yang saya saya tidak inginkan itu mereka memaksa gurunya untuk menggunakan ini gitu loh. Itu tidak boleh. Karena kualitatif itu harus natural. Ya apa adanya yang di kelas itu apa ya kita kita bidik itu kita potret eh, apa potret pemandangan di kelas itu apa adanya, tidak boleh ada rekayasa. Nah, ini saya ya sebenarnya pengakuan dosa ini. Kadang-kadang saya juga kalau mereka sudah agak istilahnya apa namanya agak terdesak waktu itu ya saran saya ya diajak ngobrol aja gurunya sambil dikenalkan media ini gitu. Kalau syukur-syukur kalau beliau mau kemudian menggunakan itu, nah kita yang mengobservasi. Sebenarnya tidak boleh kalau dalam the nature of kualitatif ya harus apa adanya. Makanya kalau mau ngambil ini pakai eksperimental saja. Kalau eksperimental sangat sah sekali. Ini kalau judul ini nanti teman-teman yang mau ngambil itu bikin aja. Digital storytelling kan gampang kan. Sekarang pakai AI itu walah, pakai Dremina, pakai banyak sekali. On reducing speaking anxiety. Ya, ini kan tujuannya untuk mengurangi kecemasan berbicara. Itu sudah ada. Kuesionernya sudah ada. Jadi caranya nanti begini, ini saya ajari langsung ya. Kita izin ke sebuah sekolah gitu, kita pilih kelasnya gitu.
kita minta siswa itu untuk mengisi kuesioner speaking anxiety. Ada, kuesionernya sudah ada itu, sudah valid, sudah diuji cobakan secara luas, secara global, dipakai secara luas. Jadi Anda tidak usah membuat kuesioner baru, tinggal pakai aja. Nah, nanti apa namanya, hasilnya kita lihat dari sekian banyak siswa itu, misalkan gitu ya, ada yang dari 40 siswa itu 30-nya itu nggak punya atau punya kecemasan berbicara, berarti pas, ini kelasnya berarti pas. Terus untuk mengurangi itu, reducing ya, saya pakai digital storytelling. Kenapa dan sebagainya itu nanti ditambahkan di teorinya. Begitu. Makanya kan saya tadi sampaikan, oh ini bahan-bahannya sudah lengkap semua. Kalau yang mau ambil ya silahkan. Nanti saya bantu, bahan-bahannya saya bantu. Oke, berikutnya ini ya, drafting the title. Nanti saya juga akan lihat title dari teman-teman apakah sudah memenuhi formula 4W atau belum ya. Nanti ada what, whom, which, skill, dan where. Oke, kemudian ini ya. Berikutnya adalah literature review, itu mapping and synthesizing yang tadi saya bilang ya. Jadi synthesizing itu ini loh. Kan kita nanti pakai ini ya. Oh ya, sudah pakai Mendeley semua ya teman-teman ya. Halo? Sudah sudah bisa pakai Mendeley semua, Mendeley's reference manager. Belum tahu ya. Wow, ini harusnya sudah, iya, harusnya sudah bisa ya pakai Mendeley itu. Jadi nanti Pak Hendra juga belum pakai Mendeley. Loh, kok sudah jadi proposalnya? Pakai apa citasinya? Kenapa? Oh, main-main. Lah ya, maksudnya bukan bukan proposal yang mau dibawa sampai tugas akhir gitu ya? Oke. Mhm. Nah, maksudnya kalau proposal tuh harus diajari Mendeley, minimal Mendeley, citing manager. Nantilah kita pertemuan berikutnya kita praktek Mendeley ya. Jadi kalau teman Mendeley itu gini Mbak, ini loh, misalkan gini, nanti kan teman-teman kan akan mensitasi ya, menurut A gitu kan, iya kan? Di sini loh, di slide kan tampak ya, di slide saya muncul kan, kutipan betul. Berarti berarti selama ini kutipannya manual. Iya, ambil dari Google Scholar, tapi cara nulisnya manual. Loh, enggak ini, enggak otomatis. Bukan, yang yang gini loh, yang Mendeley nanti itu, jadi kita mengutip, nanti dia langsung di reference-nya itu di bawah, bagian bawah itu otomatis keluar, tidak satu 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 gitu. Belum diajari berarti ya? Oke, oke. Nanti kita, wah, waduh. Oke, oke. Nah, next meeting kita inilah. Next meeting kita inilah. Oh, lah itu gampang, itu paling, kenapa? Enggak apa-apa. Saya yang lebih di bawah ini pernah kok mengalami. Saya sudah A sampai Z sudah lengkap lah. Jadi santai saja. Ada aplikasinya, betul, betul, betul. Oke, oke, oke. Ya udah. Nah, kita ini ya, kita next meeting kita praktek menggunakan Mendeley. Hmm, betul, 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 betul. Ini kayak yang cuma yang sudah nyoba Pak Hendro, yang lainnya masih belum ini. Ayah, ayah ini kalau bahasa Malang ayahap ini namanya ini. Wah, wah, wah. Itu senjata
wajib itu kalau nulis proposal, nulis skripsi itu harus bisa itu pakai Mendeley. Nah, kita carilah, gampang-gampang. Oke, itu gampang kok, paling 5 menit 10 menit bisa. Nanti jadi synthesizing ya, teman-teman harus punya kemampuan synthesizing. Synthesizing itu apa ya? Jadi kalau dalam konteks literature review itu membaca, kemudian paham, terus menulis ulang dengan kalimat sendiri gitu. Nah, itu namanya synthesizing. Sintesis itu kan memasak ya, jadi pohon memasak dengan bantuan matahari. Jadi synthesize itu adalah ya tadi, baca artikel, paham, terus mampu menuliskan kembali dengan menggunakan bahasamu sendiri gitu loh. Jadi tidak kopas. Tadi kan underline keywordnya adalah tidak kopas. Tidak kopas. Jadi misalnya gini kan, menurut A tahun 2020 X adalah itu kan kopas ya. Jadi ya kopas apa adanya. Nah, di sini meskipun A 2020 berargumen bahwa X, B menambahkan. Nah, ini dari lima penelitian ya, atau referensi yang Anda ambil nanti, Anda bisa mengolah menjadi sebuah sintesa gitu loh. Jadi bukan hanya kopas, 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 jadi kayak clipping nanti ya, tidak terkait satu sama lain. Nah, itu adalah perlu kemampuan membaca kritis yang kuat ya. Makanya tadi saya tidak sangat menyarankan menggunakan AI supaya Anda punya alur logika yang kuat gitu loh. Ya memang kesel ya, memang capek, tapi ya memang seperti itu. Itu nanti istilahnya penguasaan Anda terhadap paper yang Anda tulis akan sangat kuat. Ya AI nanti membantu, tapi validasinya harus tetap dari peneliti gitu loh. Misalnya pakai Skyspace, pakai yang lain-lain, pakai Perplexity atau pakai yang lainnya monggo, tapi validasinya akhir itu harus dari peneliti, tidak serta-merta kita selesaikan, oh sini tak serahkan ke AI, saya tidak mau tahu, ya jangan. Nanti akan menjadi bumerang ketika sempro ditanya, opo iki aku gak ikut-ikut nulis ya, yang nulis Gemini ya, Mbak Gemini sama Mas ChatGPT, walah habis sampai nanti. Oke ya, synthesizing ya, nanti kita juga praktek. Synthesizing itu ya kuncinya baca, 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 dan baca. Nah, ini ada kuantitatif tadi yang saya sampaikan, ketika the impact itu ya, dia masuk ke kuanti ya, dia ada eksperimental ya. Nah, nanti ada hipotesis, ada namanya hipotesis, ada variabel, ada validity, ada reliability, itu nanti masuk dalam terms atau istilah-istilah dalam desain penelitian kuantitatif research. Itu yang Anda harus tapi kayaknya dari semua mahasiswa di kelas ini semuanya ambil itu ya, kuali ya. Ada yang kuanti. Tapi sebenarnya ada yang pengen nggak kuanti gitu. Oh, kekar ya. Tapi Pak Indra, oh iya sekarang udah punya kelas. Loh, ekstra ya. Kalau saya sih boleh, kalau memang resmi gitu loh Mbak, anu Pak, resmi dari kalau saya boleh, kalau saya boleh. Iya. Nah itu harusnya bisa. Oke, ini ya kuanti itu salah satu challenge-nya adalah subjeknya harus banyak ya, minimal 100 ke atas itu kalau pengen datanya itu valid dan bisa dibuat generalisasi ya. Tapi memang lebih simpelnya, bukan lebih simpel ya, tapi kebanyakan anak-anak bahasa Inggris itu ambil kuali karena tidak terlalu repot. Betul, 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 betul. Saya ini loh, ini hanya menyampaikan materi saja. Nanti opsinya tetap teman-teman yang ngambil ya. Karena memang tahapannya cukup ini ya. Padahal dia lebih gampang karena ada SPSS, ada NVivo, ada apa Python, itu tool-tool yang bisa menganalisis data kuanti dengan sangat mudah. Oke, kuali itu keywordnya adalah the depth ya, jadi kedalaman. Di sini ada
trustworthiness, kredibilitas data. Maka tadi saya bilang triangulasi, ada survei, ada wawancara, ada observasi, ada class notes, itu dalam rangka untuk menuju trustworthiness ya, ke kredibilitas data atau ketangguhan data, keterpercayaan datanya. Kemudian ada istilah data saturation, saturasi itu jenuh ya, sampai jenuh gitu loh, data diambil sampai jenuh gitu ya, sampai sudah tidak ada data baru lagi, itu namanya saturated. Ada coding ya, coding itu ya tadi thematize tadi, ada tema-tema itu. Jadi cara mengubah transkrip wawancara menjadi tema-tema besar itu namanya coding ya. Nanti itu adalah istilah dalam qualitative research. Ini R&D agak lama ya. R&D itu selama saya jadi dosen di STKIP baru ada 2 orang yang ngambil R&D dan alhamdulillah lulusnya molor ya. Lulusnya molor karena dia pakai R&D yang Borg gitu ya, yang bukan EDDI. Dia sangat bersikeras untuk sampai pada uji coba kelas besar ya. Makanya ada sedikit extend time ya, ada sedikit tambahan waktu sekitar setengah semester, akhirnya dia sampai di tahapan terakhir ya. Jadi dia memang sampai tahapan terakhir. Memang ini ya, jadi ada analisis, ada desain. Nah, itu yang agak lama misalnya desain, ada development, pengembangan produknya, ada implementasi uji coba di kelas kecil, di kelas besar, evaluasi, itu cukup lama waktunya. Biasanya di anak-anak teknik ya, anak-anak teknik yang lebih cocok untuk mengambil R&D, atau di anak-anak teknologi pendidikan. Biasanya mereka kan mengembangkan media atau yang lainnya. Nah, ini adalah beberapa kesalahan umum mahasiswa. The pitfall-nya adalah judul terlalu luas. Tadi makanya ada 4W tadi. No research gap, tidak ada research gap. Tadi ada 4 juga. Ada evidence, ada knowledge, ada methodological, ada population gap. Nanti silahkan dipilih atau ditentukan gapnya yang mana. Inkonsistensi ini juga sering saya temukan. Judulnya apa, riset questionnya apa, metodenya apa, jawabannya apa, itu zigzag gitu ya. Kalau orang naik mobil itu zigzag gitu, tidak satu garis lurus gitu. Jadi ke sana ke sini, ke sana ke sini, ke sana ke sini. Akhirnya bingung ya, yang nulis bingung, yang penguji juga tambah bingung. Berikutnya ada reference outdated ya, reference-nya ketinggalan zaman. Jadi sekarang gampang nyari referensi di Scholar, itu tiap detik ada penelitian baru, ada jutaan penelitian artikel di sana. Jadi jangan pelit-pelit lah. 5 tahun, syukur-syukur 3 tahun terakhir itu sangat gampang dicari. Itu kesalahan umumnya seperti itu ya. Ini tipsnya ya, master your method. Ini saya tadi ulang-ulang, kuasai metode Anda. Karena memang serangan yang paling besar biasanya ada di metodologi ya. Biasanya kelihatan lemahnya itu kalau Anda sangat tergantung dengan AI itu, wah kayak pahpoh gitu ya. Apa ya metodologi gini ya, kok gini nggak paham saya. Makanya tolong dikuatkan ya metodologinya ini ya, sampai ke teori-teorinya harus siap. Be ready with data, ya, datanya harus siap ya. Nanti kalau sempro itu datamu. Jadi tolong mulai rapi ya. Jadi tolong buat folder khusus gitu ya, di drive-nya atau di laptopnya masing-masing itu. Jadi harus punya backup-nya gitu. Semua data tolong dimasukkan di drive-nya itu supaya nanti tidak hilang ya. Ketika nanti sempro bisa ditunjukkan secara valid, oh datanya ada ini gitu. Misalkan ada observasi, taruh di YouTube ya, biar tidak hilang. YouTube itu tidak akan memakan storage Anda, dia menyimpan selamanya selama tidak dihapus gitu. Saya seperti itu. Kalau saya wawancara, saya observasi itu rekamannya saya taruh YouTube, nah sudah diprivasi aja kan, itu tidak untuk konsumsi publik ya. Karena ada konsen dalam penelitian itu untuk data yang data-data pribadi tidak boleh di-share ke publik ya. Kita privasi aja, orang lain nggak bisa nonton tapi kita bisa nonton. Saya seperti itu biasanya. Kalau ada observasi wawancara saya taruh di YouTube, saya privasi gitu, sudah cukup untuk saya sendiri.
Citasi yang benar. Nah, ini ada reference manager ya, Mendeley, itu tulisannya itu ya, Mendeley, Zotero, Java. Saya sangat familiar dengan Mendeley ya. Kalau Zotero saya tidak terlalu familiar. Nanti saya ngajari yang Mendeley saja. Kalau yang Zotero nanti kalau ada yang mau ngajari silahkan. Oke, thank you for your attention. Saya kira nggak ada pertanyaan. Sudah 1,5 jam ya. Kita kurang lebih ngobrol di sini. Oh enggak deh, saya yang ngomong ya. Ngobrolnya sedikit karena teman-teman tidak banyak ngobrol ya. Ini presentasi saya cukupkan. Saatnya kita ngobrol ya. Silahkan mau ditanyakan atau mau menunjukkan draft backgroundnya, dipersilahkan.